Oke, terima kasih banyak Kang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah puji serta syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah, keimanan, keislaman, alhamdulillah kita bisa kumpul bersama di Zoom rutin kita di setiap hari Kamis dan malam Minggu ya. Mungkin nanti malam Minggu DPS, kalau Zoom ini eh, rutin ya di Fatih Group. Nah, mudah-mudahan kita bisa sharing-sharing dan nanti kita akan juga undang banyak guru-guru kita untuk sama-sama rutin belajar bareng biar sama-sama bisa bersama-sama melatih skill dan ilmu. Alhamdulillah ini yang hadir banyak ya, Kang Adi dari Jakarta, Dwi Sabrina dari Jakarta, Kang Leo dari Bandung, Masya Allah, Kang Yuda, Mas Albar dari Lampung ya, Masya Allah, Mas Hayuddin dari Makassar, Pak Am dari Bali, Masya Allah, dari Tangerang, dari Demak ya, dari Makassar banyak juga, khususnya dari Sukabumi, ya Alhamdulillah ya, hampir dari beberapa daerah di Banyuwangi, dari seluruh teman-teman, kita mulai ya. Oke, mungkin boleh tahu yang kemarin ikut di pertemuan satu tentang tetap closing di masa pandemik berapa orang ya? Kita akan lanjutkan materi sebelumnya. Mungkin nanti kita akan sedikit review dulu materi bulan kemarin. Siapa aja yang sudah ikut pertemuan pertama? Nah, biar nyambung nih ikut pertemuan pertama yang ada rumus corona, ada basic dan lain-lain. Hadir pertemuan masalah. Yang belum ikut pertama berapa orang? Yang belum pernah ikut pertemuan pertama, kira-kira? Yang belum pernah ikut pertemuan pertama siapa aja? Oh belum, banyak yang belum ya? Oke ikut. Yang belum? Kang Rahmat, belum. Saya ikut, belum. Oh banyak yang belum ya. Mas Insinyur Sandy belum, Mas Muawiyah belum, Mas Albar pernah ikut, masih belum. Banyak yang belum ya? Oh, lebih banyak yang belum. Berarti ini banyak orang-orang baru lagi ya. Sayangnya orang harusnya yang orang pertama juga ikut karena kita akan lanjutkan materinya tentang teknik closing dan handling yang memang banyak juga dikurangi. Tapi kita akan mengulang lagi mereview tentang basic dasarnya untuk sebelum kita melalui teknik dasar. Ternyata di pertemuan kedua ini masih banyak yang belum ya. Admin mohon dibantu untuk teman-teman yang lain diingatkan untuk hadir ya. Tadi hampir ada 100 yang daftar. Mudah-mudahan kita bisa banyak yang daftar. Ya, pembukaan alhamdulillah udah 60 orang, hampir dari seluruh Indonesia ya. Mayoritas belum ya. Jadi mungkin nanti kita akan mengulangi dulu sedikit materi, nanti dilanjut ke materi selanjutnya biar lebih komprehensif dan bisa lebih mengenal lebih banyak lagi. Oke, dominasi kebanyakan belum ya. Oke, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wildan. Saya owner dari Fatih Group dan Tasnim Group. Nah, berdiri juga ada salah satu bisnis yang didirikan, ada juga CEO dari Plipro. Ini beberapa unit bisnis yang kita alhamdulillah pernah kembangkan dan sedang kita besarkan juga. Saya sendiri bergerak di bidang agensi, ada namanya Juhdan Property ya. Ini bergerak di bidang markom, marketing dan agensi. Insya Allah kita akan kembangkan lagi. Khususnya di bidang developer ada sekitar 10 sampai 11 proyek di bersama Tasnim Group dan ada satu agrowisata serta konstruksi di Tasnim Group. Yang ketiga, perkenalkan saya juga sedang membangun startup, mudah-mudahan ini berguna untuk teman-teman agensi maupun developer gitu ya. Kita bernama Propertipedia serta sistem informasi agensi serta sistem informasi developer yang kita kembangkan. Dan saat ini kita sedang mengembangkan juga satu varian bisnis yang mudah-mudahan ini menjadi solusi di masa pandemik ini dan kita alhamdulillah merasakan hasil yang signifikan dari konsep Flipro, fliperan properti. Mungkin sebagian pernah menjalankan konsep fliperan juga ya dan kita sedang kembangkan yang namanya konsep flipper properti nah atau Flipro dan kita perhitung hari ini, satu hari ini kita berjalan satu bisnis baru namanya Fatih Group yang insya Allah lebih lengkap lagi beberapa unit bisnis yang kita kembangkan. Nah, buat teman-teman yang pengen
chatting-chattingan, pengen WA, pengen ngobrol-ngobrol, bisa dihubungi nomor handphone saya di 0857 82 90 30 007 atau di Telkomsel 0811 111 23 183 atau di Facebook dan Instagram saya Muhammad Wildan atau di YouTube official Plipro ya saat ini ya yang kita sedang kembangkan. Mangga yang mau dicatat, diskusi, alhamdulillah pernah bergerak di bidang broker, agensi, marketing, konstruksi, developer, maupun Plipro ya, serta startup. Nah, mudah-mudahan sih kita sama-sama bisa sharing dan berbagi rutin dengan teman-teman di acara live setiap minggunya. Yang mudah-mudahan rutin kita laksanakan. Alhamdulillah, kalau boleh tahu ini peserta rata-rata marketing, developer, kontraktor atau agensi, boleh di-chat biar kita masuknya nyaman nih kira-kira membahas strateginya. Ini strategi bisa dilakukan oleh agensi, bisa dilakukan oleh para agent, marketing, developer maupun bisnis-bisnis yang sejenis ya. Salah satunya di penjualan online. Wah, developer, agensi, developer, bahap developer, calo, marketing. Wah, banyak marketing berarti ya, teman-teman. Syukur alhamdulillah. Boleh nanti kita bahas materi tentang developeran. Ini tergantung permintaan dulu. Bahkan yang banyak request, nanti kita akan ada kelas namanya kelas Plipro ya. Boleh. Biong. Masya Allah. Marketing freelance. Dominasi banyaknya marketing ya. Oke. Marketing freelance, marketing dan developer. Masya Allah. Banyak juga ya. Alhamdulillah yang hadir. Dominasi marketing, berarti cocok dong materi hari ini tentang marketing ya. Cocok juga untuk developer, juga untuk mengembangkan teknik marketingnya. Mungkin dibatasi waktunya, karena saya dibatasi oleh panitia menyampaikan sampai 1 jam. Kita mulai jam 7.30 sampai jam 9.30. Mungkin nanti boleh ada sesi tanya jawab. Dan menariknya adalah di sesi ini saya akan membuka kelas beasiswa untuk menjadi Pliperan atau menjadi Plipro yang bisa bergabung, yang punya benefit nanti ujung-ujungnya teman-teman bisa jadi tim kita, punya proyek juga gitu. Nah, di akhir nanti saya jelaskan keuntungan ikut kelas beasiswa atau kelas reguler, boleh untuk sama-sama kita belajar bareng gitu ya. Yang pasti gratis di kelas beasiswa dan bahkan dikasih biaya ongkos juga ya, serta jadi tim tentunya. Tapi ada syarat-syarat tertentu. Jadi ternyata utamanya banyaknya marketing ya di sini ya. Syukurlah banyak marketing biar kita sama-sama belajar. Masya Allah hampir 77 orang bergabung di kelas hari ini. Oke, kita mulai saja. Alhamdulillah ini jenis usaha yang pernah dijalankan. Memulai usaha dari seorang agensi atau broker perorangan. Waktu pertama alhamdulillah closing perdana pertama saya adalah 1 miliar pertama saya atau waktu itu 30 juta ya komisinya alhamdulillah. Pernah juga mengembangkan sebuah bisnis flipper yang alhamdulillah di tahun ini kita buka juga bisnis flipperan atau kita kasih brand namanya Plipro Property. Ini salah satu varian bisnis properti yang memang mudah dijalankan, ringan serta nyaman untuk digunakan. Yang ketiga kita juga alhamdulillah pernah punya pengalaman di bidang konstruksi baik itu bangun rumah maupun bangun gedung. Boleh sekali-kali kita bahas tentang manajemen konstruksi mungkin gitu atau developer ala perorangan, kaplingan alhamdulillah waktu awal-awal mula kita pernah menjalankan dan menggunakan PT. Sekarang alhamdulillah sudah ada 2 PT dari Tasnim Group dan Pati Group atau Pati Amanah Sejahtera dan Mitra Buana Asri Sentosa yang kita jalankan dan sekarang kita mudah-mudahan sedang mengembangkan kawasan ya di Tasnim Group yang bernama kawasan Waru Farmland dengan basic properti syariah. Ya alhamdulillah salam kenal buat sama-sama. Mohon maaf ini supaya kita punya motivasi bersama dan kita bisa belajar bareng bersama-sama gitu ya. Alhamdulillah di Tasnim sudah ada 11 proyek dan 1 unit agrowisata, salah satunya BUS. Udah banyak banget yang BAST, bahkan sudah banyak yang jadi dan serah terima. Tinggal beberapa unit ya. Ini ada Peradaban Nusantara, Rumah Etnik Nusantara di Tasnim Garden, terusnya Rumah Etnik Timur Tengah di Riverside, terusnya Lombok untuk wilayah timur kita ada di homestay,
atau etnik Eropa kita yang lagi kita bangun di vintage untuk di Tasnim. Alhamdulillah di Tasnim pun sudah banyak yang berkembang gitu di ini kawasannya. Alhamdulillah ya, sejuk banget udaranya, segar, sudah dipaving. Sekarang ini video lama yang kita buat, yang sudah kita bentuk, alhamdulillah sekarang sudah jadi. Ini benar-benar di pinggir sungai yang airnya wah jernih banget lah, insya Allah. Nah ini salah satu proyek kita namanya Tasnim Homestay. Ini sudah banyak yang kita BAST-kan buat teman-teman yang mau membantu memasarkan, karena ini banyak marketing. Boleh ya teman-teman membantu memasarkan di kawasan Waru Farmland. Nah kawasannya sendiri nih, ini udah ada UKM centernya dan lain-lain, ada tempat mini zoo, kita ini mini zoo, ada banyak binatang-binatang, ada tempat berkuda, tempat memanah, dan sudah bergabung 3 pesantren nasional di sana ya. Ada pesantren Rehab Hati Indonesia, pesantren Excellencia Tahfiz Quran ya, punya Ustadz Edi Indonesia juga, dan Mahat Haramain gitu di sana. Ada tempat juga camping ground dan lain-lain. Dan yang pasti ada beberapa klaster yang menyatu dalam satu kawasan agrowisata yang sudah berjalan dan sudah jadi gitu ya. Ini salah satu unit bisnis di properti syariah. Ini boleh teman-teman kalau mau membantu memasarkan di Tasnim atau di Fatih silakan jenis-jenisnya. Ini ada banyak tempatnya ada ya. Ada tempat panahan dan lain-lain. Ya mudah-mudahan kita bisa belajar bareng di sini. Baik itu belajar peliparan atau juga nanti kita belajar bersama tentang membangun sebuah kawasan gitu ya. Ya nanti mungkin kita lanjutkan saja ya. Nanti videonya bisa dilanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya agar bisa menghemat waktu mungkin ke depannya. Oke. Sinyalnya kurang bagus. Gimana, masih jalan ya sinyalnya ya? Nah ini di Plipro pun kita sudah menjalankan proyek, ada salah satu proyek fenomenal namanya Mini Home, rumah 2 lantai buat marketing cuma 100 jutaan. Ini sudah jadi juga, terusnya ada proyek rooftop rumah 3 lantai 500 jutaan, ada 4 kamar tidur di dalamnya, 1 kamar tidur, 3 kamar mandi, ada ruang rooftop, dan ada kamar kantor pribadi serta aula pribadi. Harganya masih 500 jutaan di depan kawasan Waru Farmland, dan kita juga sedang mengembangkan namanya proyek Sipagria Asri, 2 rumah 200 juta dapat 2 rumah ya ini, dan satu insya Allah mudah-mudahan kita mengembangkan kos-kosan hotel gitu ya. Nah ini buat teman-teman yang mau membantu memasarkan Plipro dan lain-lain bisa hubungi admin kita ya. Ini track record yang kita jalankan. Oke, ini kemarin kita berbicara tentang teman-teman beberapa kesalahan di bidang properti, terutama developer ya, tidak paham akad-akadnya, tidak paham tentang ilmu-ilmu tentang developeran, tidak paham tentang cara yang benar untuk mengakuisisi lahan. Ini akan kita bahas di kelas developeran, bagaimana tidak terjadi kesalahan-kesalahan, karena banyak banget agensi maupun developer tidak memahami jebakan-jebakan Batman yang terjadi di properti. Salah satunya tentang pengurusan izin dan legal, gaya hidup dari developer, penggunaan uang, terusnya cash flow dari sebuah proyek, kuota dari sebuah proyek, bagaimana kita membantu tim, membangun tim, membuat culture perusahaan, membuat SOP perusahaan, atau membentuk tim leader perusahaan serta yang lain-lain. Baik pun di bidang manajemen produksi ya tentunya, serta manajemen-manajemen lain yang bisa kita atur di kelas-kelas lain. Saya sudah ada beberapa materi yang memang ada materinya, nanti bisa dibahas lengkap di kelas Plipro, ya peliparan properti. Saya bahas lengkap satu persatunya bagaimana teknik-tekniknya, gitu. Nah kita sekarang di masa krisis ini secara umum, secara global, dalam global ekonomi maupun Indonesian Outlook, emang Indonesia dalam dunia ini sedang dalam potensi masalah global, baik itu akibat krisis maupun akibat pandemi ya, yang membayangi membuat semua ini menjadi tidak pasti ya, baik itu keuangan dan lain ini. Dan ini berpotensi juga terhadap properti. Tapi bagaimanapun kita sebagai marketing, kita sebagai developer harus target dalam keadaan apapun seperti ini. Bahkan seluruh dunia terjadi resesi ekonomi di tengah, bahkan negara adidaya seperti Amerika pun resesinya sangat dalam. Bahkan untuk Uni Eropa pun sekarang sedang mengalami resesi yang luar biasa. Bahkan di Indonesia pun secara umum telah masuk
jurang resesi, tapi bagaimana dalam resesi ini atau krisis global ini kita bisa dapat bertahan selama-lamanya dan kita bisa terus menguat dan kita lebih cerdas menggunakan teknik-teknik di dalamnya. Nah, Indonesia pun mau nggak mau akibat COVID ataupun Corona gitu ya, kita terdampak secara langsung terhadap krisis ekonomi atau resesi baik di bidang daya beli, baik di bidang konsumsi, belanjaan pemerintah, investasi gitu ya. Semua manufaktur dan lain-lainnya mengalami minus saat ini. Tapi bagaimana kita bisa bertahan? Ini keadaan ekonomi sekarang ya. Bahkan di IMF sekalipun sekarang sedang mengalami krisis karena semua berasal dari mana? Karena menjalankan aturan-aturan kapitalis atau riba ya di sini. Bahkan secara global, secara dunia semua mengalami krisis akibat dari krisis global. Mungkin dunia sudah banyak banget mengalami krisis global ya. Krisis global ini yang memang kita akan hadapi gitu ya, banyak banget dan semuanya berasal dari menggunakan riba atau hukum-hukum kapitalis seperti itu. Dan bahkan separuh bank dunia semua dalam keadaan sekarat sekarang ya. Ini agak-agak sedikit besar dan mudah-mudahan ekonomi syariah bisa menjadi sebuah bantalan gitu ya di keadaan resesi seperti ini. Dalam sebuah hadis ya dijelaskan bahwa sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa pasti akan kami melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit maupun keberkahan dari bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah ini Masya Allah ya, dalam keadaan pandemik seperti ini masih banyak orang yang menjalankan hukum-hukum ribawi gitu. Nah ini Allah menimpakan apa namanya menimpakan ya ibaratnya sanksi lah, siksa terhadap kita akibat kita lalai terhadap tidak mematuhi aturan-aturan yang Allah buat. Nah, tapi positifnya sendiri secara tren tentang bisnis Islamik ini mengalami kenaikan ya, dengan salah satunya meningkatnya minat pada ekonomi Islam, baik terhadap ekonomi kontemporer gitu ya, mulai dari perbankan, mulai dari properti, mulai dari kuliner, mulai dari macam-macam. Semuanya benar-benar berlomba-lomba, bahkan perbankan dan lain-lain, asuransi pun semua banyak banget yang berlabel syariah. Tapi kita harus dapat memahami lebih dalam tentang label-label syariah tersebut. Ya, nah salah satunya yang paling berkembang salah satunya adalah dinar ya. Sempat diutarakan bahwa dinar ini sebagai mata uang ASEAN yang akan menggantikan dolar gitu. Cuman sempat ditentang oleh IMF karena mereka kapitalis melarang yang namanya dirham maupun dinar sebagai mata uang dunia. Nah, tapi Islam sebagai solusi salah satunya kita wajib menggunakan emas sebagai underlying karena sekarang kan floating floating uangnya bentuknya float gitu, mengambang gitu dengan ketidakjelasan plottingannya gitu, ketidakjelasan underlying yang digunakan oleh dolar saat ini sehingga mengakibatkan resesi yang besar terhadap dunia. Nah, itu yang memang menjadi salah satu dampak gitu ya karena underlyingnya tidak kuat, dasar-dasarnya atau penggantinya itu tidak kuat gitu. Sungguh akan datang kepada manusia masa tidak ada lagi yang berharga kecuali dari dinar dan dirham. Bayang ya dulu tahun 97 untuk ongkos haji itu 70 dinar gitu. Sekarang ongkos haji kemarin 2019 cukup mengeluarkan 12 dinar. Jadi memang dinar ini bertahan. Bahkan dalam satu hadis Nabi sendiri memang dinar ini mata uang kita gitu, mata uang muslim yang memang bisa bertahan dulu. Satu dinar itu bisa membelikan domba, sampai sekarang pun satu dinar bisa membelikan domba yang sama gitu. Tidak terjadi yang namanya resesi dan lain-lain gitu. Nah ini yang menjadi kita sebagai marketing atau menjadi developer bahwa muslim populasi ini makin hari akan semakin besar, bahkan diprediksi di 2050 akan menjadi 2,8 miliar. Bahkan India yang tadinya Pakistan dan lain-lain ini akan menjadi muslim terbesar di dunia gitu, termasuk di Indonesia. Jadi pertumbuhan agama pun semakin hari akan makin membesar, terutama perkembangan tentang dunia Islam atau dunia muslim. Nah ini
diprediksi makin hari akan semakin besar ya, dominasi muslim akan semakin kuat. Kalau kita dari sekarang tidak menguatkan pondasi bisnis kita sesuai dengan pondasi bisnis Islami, nah kita akan ketinggalan. Satu hari kapitalis atau sosialis ya akan dicampakkan dan akan berganti dengan menggunakan muamalah syariah atau hukum-hukum Allah. Nah, kita lah yang akan memperjuangkan itu semua kawan-kawan. Ini ya, generasi milenial maupun generasi Z ini sekarang lebih peka terhadap agama, mereka lebih komitmen terhadap agama sebagai faktor yang paling penting dan paling membahagiakan. Ini menurut riset yang terjadi. Bahkan Muslim market evolution-nya, market share-nya semakin hari makin besar gitu. Nah, ini menjadi potensi kita gitu ya, bukan hanya labelnya, kita memahami tentang prinsip-prinsip syariahnya tentunya seperti itu. Mulai dari hijab, halal kosmetik gitu ya, mulai dari pop culture, perbankan, travel semua mulai akhirnya berubah menjadi riba awareness ya, halal education, market fragmentation, consumer segregation. Jadi syariah sebagai patokan utama, orang udah peka, wah lebih baik kami mengambil produk-produk yang halal, kami mengambil produk-produk yang sesuai syariah gitu. Bahkan akan ada halal boom namanya gitu ya, supply chain-nya terhadap syariah atau permintaannya semakin hari akan semakin tinggi. Nah ini ya, termasuk salah satunya di properti, makin banyak banget perumahan sekarang di era pandemik ya, perumahan syariah bisa lebih bertahan karena lebih fleksibel, lebih freedom gitu ya, lebih berkembang karena mereka tidak terbantal atau tidak menggunakan perbankan gitu. Nah ini banyak banget yang berbondong-bondong, bahkan banyak banget yang diskusi kepada kami di developer properti syariah untuk mengkonversi yang tadinya konvensional menjadi syariah gitu. Nah ini dari asosiasi kita di ADPS, teman-teman, alhamdulillah TPS sendiri sekarang sudah menelurkan kurang lebih 500-an proyek sampai 600 proyek di seluruh Indonesia dengan luas tanah yang digarap sekarang sendiri sudah lebih dari 423 hektar dan ini datanya terus kami tampil ini dari satu asosiasi kami saja ya teman-teman, belum asosiasi-asosiasi lain. Ini keadaannya makin besar teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kita sudah membangun kurang lebih hampir 31.800 unit ya, kapling maupun rumah, terutama rumah ya, perumahan gitu. Bahkan project size-nya kita sudah mencetakkan omset kurang lebih 8,5 triliun kawan-kawan. Nah ini menjadi benar, walaupun kita secara market share mungkin baru nggak sampai 1% dari apa ya, bisnis properti yang berkembang di Indonesia gitu ya. Ini nggak sampai 1%, mungkin 0,0 berapa persennya gitu. Tapi kami berjuang dan kami yakin kami punya sebuah program yang namanya 1 juta unit rumah properti syariah. Jadi kita mengazamkan diri bersama-sama bersatu padu dalam asosiasi kita, Asosiasi Developer Properti Syariah, untuk menjadi DPS champion gitu ya, untuk bisa membuat rumah 1 juta rumah syariah di seluruh Indonesia. Kita ratakan gitu, walaupun kami dari segi market size, dari market share sangat kecil gitu, tapi kami terus berjuang dan kami ingin berkontribusi untuk negeri ini, untuk membawa keberkahan untuk negeri ini, kawan-kawan gitu ya. Alhamdulillah di seluruh kota kita udah banyak DPW-DPW di seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya masih ada di pengurusan JPP Humas DPS ini sebagai edukasi juga, mungkin di sini banyak yang belum tahu apa sih developer properti syariah gitu ya. Ini baru asosiasi kami aja, karena yang membedakan di kami adalah kami ada tahap verifikasinya, ada tahap monitoringnya, bahkan ada tahap menjaga satu sama lainnya gitu ya. Nah ini yang membedakan. Alhamdulillah kita sudah mencapaikan di tahun ini market size, project size-nya hingga 8,5 triliun dengan 500 project yang tersebar di seluruh Indonesia. Hampir 423 hektar kita garap dan hampir 31.000 lebih kita bangun gitu. Jadi buat teman-teman marketing banyak banget, nanti bisa gabung di pemasaran kami nanti dengan DPS kerjasama untuk memasarkan proyek-proyek yang aman tentunya. Nah ini yang menjadi gambaran di kita semua gitu.
Nah, teman-teman, agar bisa tetap closing di masa corona ini, kita harus ada sebuah rumus yang namanya rumus corona. Siapa yang sudah tahu di batch pertama apa yang dimaksud dengan rumus corona? Silakan ketik, teman-teman, sambil saya minum. Mungkin saya habis suaranya. Di kemarin ngobrol terus. Market size-nya, ada yang pernah tahu apa yang dimaksud dengan rumus corona? Coba diketik buat kawan-kawan agar lebih paham lagi, kita bisa melakukan strategi di masa corona seperti ini dengan menulis rumus yang namanya rumus corona. Batch 1 siapa yang sudah ikut? Ini sekilas saja ya. Batch 1 siapa yang sudah ikut? Kira-kira coba diketik. Ada yang belum paham? Ini kita skip atau langsung dijelaskan lagi nih, teman-teman? Coba diketik. Baiknya dijelaskan lagi atau di skip kira-kira untuk namanya rumus corona. Makasih. Jelaskan, Kang. Oh, belum tahu ya? Masih banyak yang belum tahu. Wow, oh yang sudah pengen dimurojaah lagi, boleh. Siap. Ya, dalam memahami fase corona ini atau fase COVID-19, kita punya rumus yang namanya rumus corona. C O R O N A. Apa itu? Ada yang pernah tahu? Silakan yang punya catatannya dibuka catatannya kembali. Apa yang dimaksud dengan rumus corona ini penting banget untuk seorang agensi yang punya agent, penting banget untuk developer yang sudah punya project gitu ya. C-nya cash flow bukan yang weekly. Ya, boleh. Ada yang tahu biar jelas ya. Mohon maaf. Rumus corona. Oke, kita bahas yang namanya rumus corona. Cost conversion cycle. Wah, benar nih, pernah ikut ya. Apalagi di chat. Seberapa uang kembali? Betul, C-nya. Oke, kita jelaskan aja ya supaya lebih cepat. Masya Allah, ini yang hadir udah 92 orang dari seluruh Indonesia. Rumus corona yang pertama adalah O. O itu adalah cost conversion cycle. Seberapa banyak uang itu, seberapa lama uang itu akan kembali ke kita. Jadi ketika kita menginvestasikan uang atau kita menjalankan cash flow atau menjalankan uang, sebisa mungkin uang itu jalurnya pendek dan bisa menghasilkan cash kembali. Uang yang menghasilkan cashnya jauh, misal kita pasang iklan, itu bagaimana bisa closing lagi gitu sebagai marketing. Itu bisnis-bisnis proses yang seperti itu diperpendek, diperpanjang supaya uang perputaran uang kembali itu bisa kita konversi kembali. Jangan sekali-kali yang sifatnya jangka panjang gitu. Tapi yang sifatnya seberapa uang itu bisa kembali ke kantong kita dan menghasilkan lebih banyak lagi. Nah, masa Covid ini untuk developer cash itu lebih penting dibandingkan teman-teman banyak piutang di luar gitu. Dan perputaran uang tidak bisa kembali dengan cepat. Untuk teman-teman agensi bagaimana teman-teman marketing bisa menghasilkan closing ketika teman-teman menyalurkan uang atau fight atau berbayar terhadap misal Facebook atau marketplace dan lain-lain, itu bisa dikonversi kembali dalam bentuk penjualan. Bagaimana customer acquisition-nya lebih murah gitu. Nah, seperti itu. Yang kedua, optimasi bisnis proses. Nah, buat bisnis proses yang panjang, lebih baik diperpendek. Misal di developer bisnis proses untuk marketing harus A sampai Z gitu dilakukan. Ya cukup A sampai B saja gitu. Harus ada orang in-house, harus digital marketing, harus ada orang konten kreator, harus ada macam-macam gitu, harus ada orang handling, harus ada orang lain macam-macam. Kalau bisa bisnis prosesnya pendek dan tidak mengeluarkan uang banyak dalam fase krisis ini, itu diperpendek, dioptimasi. Bisnis-bisnis proses yang kurang optimal diperkecil. Silakan bedah lagi yang namanya bisnis roadmap-nya, customer journey-nya, macam-macam, itu dibedah kembali, diringankan kembali. Gitu, dioptimasikan kembali. Jangan sampai ini menjadi cost yang besar. Yang ketiga adalah R, reduce cost
Ya pangkas biaya-biaya yang memang sekiranya tidak penting untuk kita gunakan. Seperti tadi harus marketing, misal digital marketing, kita akan buat tim digital marketing yang lengkap, mulai dari orang content creator, orang copywriting, orang advertising, orang handling, orang sales, orang macam-macam yang jumlahnya makin banyak, cost-nya makin besar, dicoba untuk direduce gitu ya, dipangkas, dihilangkan kalau bisa, agar tidak terlalu berat untuk developer yang bisnis prosesnya panjang, dalam proses pembebasan lahan, dalam proses produksi, dalam proses pemasaran, dalam proses manajemen, sebisa mungkin diredus. Karena kita lebih penting cash untuk bisa menjalankan perputaran bisnis kita lebih cepat. Yang keempat, rumusnya adalah O, disebut juga outsourcing. Kita, bila perlu, kita melakukan yang namanya outsourcing atau melakukan pekerjaan dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak luar. Misal pemasaran, daripada kita banyak orang digital marketing, banyak orang copywriting, banyak orang content creator, tapi tidak menghasilkan, lebih baik kerjasama dengan para agensi, misal untuk developer atau agensi, bagaimana kita lebih mengoptimalkan advertising, misal daripada kita budgetnya burning money atau bakar-bakar uang, tidak dapat adset yang winning gitu, yang campaign yang bagus, lebih baik kita bekerja sama orang yang sudah kuat secara advertising. Terusnya kalau misalnya kita nggak kuat terhadap handling, ya kita bisa outsourcing orang dengan tenaga handling. Misal orang yang ikut pelatihan hari ini tentang cara menghandling dan mengclosingkan gitu. Nah ini sudah terbukti gitu. Dicatat nih nama-nama orangnya, barangkali mereka paham gitu untuk developer. Jadi lebih baik kita lakukan dengan pihak-pihak ketiga. Misal untuk developer, kontraktor itu dibandingkan kita ngerjain sendiri, yang cost-nya nggak bisa kita manage, yang keuangannya atau lamanya waktunya tidak bisa kita kontrol, apa-apanya tidak bisa kontrol, yang akhirnya mengakibatkan lost time, mengakibatkan lost budget, lebih baik itu di outsourcing-kan dengan cara kontrak kerjasama dengan pihak ketiga seperti kontraktor, dan kita target waktunya, kita tekan budgetnya dan lain-lain. Jadi rumus yang keempat adalah O, C-O-R-O, outsourcing pihak ketiga. Yang keempat, lakukan yang namanya negosiasi ulang terhadap stakeholder atau diedukasi stakeholdernya, bagaimana misal untuk developer terjadi keterlambatan pembayaran lahan, bagaimana bisa mengedukasi terhadap konsumen, mengedukasi marketing, bisa mengedukasi timnya gitu, bahwa memang penjualan sedang mengurangi tapi kita memaksimalkan untuk bisa melakukan sales penjualan. Nah itu perlu kita lakukan teman-teman dalam fase corona seperti ini, dalam fase COVID seperti ini. Yang terakhir adalah A, C-O-R-N-A, corona. A, yang keempat adalah aset utility, memaksimalkan aset untuk lebih produktif, hilangkan aset-aset yang tidak berkaitan tentang sales, tidak berkaitan tentang hasil, tidak berkaitan memperpanjang bisnis proses, itu diproduktifin. Misal kita punya alat kontraktor, buat developer punya alat, misal alat berat seperti beko, dibandingkan kita merawat, ada biaya perawatan, ada biaya untuk orang ngegajinya, ada biaya macam-macam, tapi hasilnya kurang maksimal, lebih baik tadi kita outsourcing-kan atau kita jual saja aset tersebut untuk menghasilkan cash gitu. Untuk marketing kita nggak punya banyak brosur gitu ya, tapi kita dalam fase COVID ini sulit karena adanya social distancing gitu. Lakukan semuanya, dihijrahkan, jual aja gitu, bila perlu nggak usah lagi cetak yang namanya brosur-brosur gitu. Lakukan semuanya serba digital gitu. Nah ini rumus yang perlu teman-teman lakukan di masa COVID untuk memaksimalkan bisnis proses teman-teman, memaksimalkan bisnis keuangan teman-teman dan lain-lain. Semoga rumus ini berguna buat teman-teman developer, kontraktor maupun agensi dimanapun berada gitu. Silakan dicatat rumusnya karena materinya tidak akan saya bagikan dulu ya sebelum selesai. Gitu. Oke, jelas? Silakan di chat. Ngantuk nggak kira-kira? Apa? Live Facebook dilanjut ke ini buat teman-teman di Facebook pribadi saya, lanjut nggak? Banyak nggak yang komen? Di YouTube banyak yang komen nggak?
YouTube aktif nggak? Nggak ya, Facebook doang. Jelas ada pertanyaan dulu tentang rumus corona ini yang bisa teman-teman jalankan? Oke, dilanjut ya.